Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada sore hari ini mungkin sering kita dengar, tetapi seringkali kita masih dalam situasi yang semacam itu. Temanya adalah mengatasi kekhawatiran, kecemasan, ataupun ketakutan. Kita akan membaca dari 3 bagian Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat pertama sampai dengan ayat 9, kemudian nanti kita lanjutkan ayat 17 atau 23 dan seterusnya. Kemudian siapkan dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, kemudian Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan untuk kita semua pada sore hari ini dari Mazmur pasal 55 mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap musuh untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saya lanjutkan ayat 23, demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah, akan menjemuruskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Kita lanjutkan Matius pasal 6. Ayat yang ke-31, demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita lanjutkan di dalam Lukas pasal 22, mulai ayat yang ke-39, demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kita berdoa. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Maaf, saya minum dulu, Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam ilmu psikologi, antara kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan sedikit dibedakan. Ya. Misalnya kalau khawatir itu dijelaskan bahwa khawatir itu hanya ada di dalam pikirannya. Tetapi kalau kecemasan itu sudah mempengaruhi tubuhnya. Artinya ketika seseorang merasa cemas, maka tubuhnya bisa merasakan keadaan yang tidak nyaman, kemudian mungkin bisa sakit. Dan juga di dalam ketakutan juga dijelaskan banyak hal. Ada banyak orang yang mungkin takut kegelapan, atau juga mungkin ada yang takut dengan ketinggian. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke tempat wisata dan di situ ada menara yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Di Gua Rong ada menaranya begitu ya. Kemudian saya naik. Ternyata setelah sampai atas itu saya ketakutan. Jadi saya pegangan di pinggir gitu, tetapi saya posisinya merasa takut. Itu takut ketinggian. Ada yang juga takut dengan bulu ayam. Ada yang seperti itu sehingga ketika ada bulu ayam dia takut, ketika ada kemucing juga takut. Kadang-kadang juga aneh kalau berbicara mengenai takut. Tapi tentunya sore hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang rasa takut, cemas, khawatir yang ditinjau dari ilmu psikologi. Karena jelas saya bukan seorang pakar psikologi ya. Nanti saya salah kalau menjelaskan tentang itu dari ilmu psikologi. Tetapi yang mau saya sampaikan saudara bahwa kita semua mengalami perasaan itu. Artinya kita merasa ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Walaupun sebenarnya kita tidak mau, tetapi suasana itu seringkali tetap mencekram di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita sudah membaca firman Tuhan, sudah mendengar khotbah tentang kekhawatiran, jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya kita merasa seringkali kegelisahan, ketakutan, kecemasan itu muncul. Ketika saudara berada di gereja ini merasa tenang, merasa nyaman karena bertemu Tuhan. Tetapi begitu keluar dari gereja ini, saudara sudah merasa cemas, merasa takut. Dan saya percaya yang hadir pada saat ini mungkin sedang mengalami perasaan itu. Atau pernah mengalami atau sedang mengalami perasaan yang semacam itu. Siapapun kita. Yang mahasiswa mungkin sekarang juga sedang cemas
karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Ya, apalagi yang baru skripsi, mau ujian proposal, sudah maju satu kali gagal, harus maju lagi. Kira-kira saya bisa lulus atau tidak? Kalau saya sudah lulus terus nanti bagaimana? Saya akan pelayanan di mana? Kira-kira tempat pelayanan saya seperti apa? Atau juga mungkin sebagai mahasiswa juga merasa cemas, merasa takut karena tidak punya uang misalnya. Dulu ketika saya belum mahasiswa, saya seringkali bawa uang, tetapi setelah jadi mahasiswa, seringkali tidak punya uang misalnya. Atau saudara-saudara yang saat ini sebagai seorang pemuda, juga mungkin sedang bergumul mengenai pendidikan, sedang bergumul mencari pekerjaan, sedang bergumul tentang pasangan dan seterusnya, dan merasa cemas, merasa takut. Sebagai orang tua, saya percaya Bapak Ibu juga merasakan. Harus memikirkan tentang kebutuhan keluarga. Mungkin juga sedang menghadapi persoalan keluarga. Dan jujur dalam kehidupan saya pun juga kadang-kadang mengalami kecemasan. Ketika anak saya sakit, harus omnam di rumah sakit, ada kecemasan, ada ketakutan. Ketika istri saya divonis kanker otak, apalagi pada waktu mendengar pertama, ada ketakutan, ada kecemasan. Puji Tuhan, kalau saya sendiri belum pernah opnam ya. Dan saya berdoa jangan sampai kalau saya sakit nanti jadi repot. Tapi itulah kita. Kadang-kadang mengalami suasana yang seperti itu. Belum saudara kalau berbicara mengenai dunia ini dengan segala situasi yang ada sekarang. Saya akhir-akhir ini mendengar berita tentang perang. Sebenarnya saya tidak mau karena kadang-kadang ketika saya membaca itu terus akhirnya ya jadi kepikiran juga. Tetapi karena yang perang sekarang adalah Israel sehingga ya secara otomatis saya mengikuti. Sebenarnya saya tidak mengikuti, tetapi sampai saat ini kadang-kadang ketika buka masih ada judul ya tentang perang ini. Kadang masih mengikuti. Dunia yang tidak menentu, keadaan yang tidak menentu, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Sehingga kita melihat saudara saat ini begitu banyak orang yang mengalami kegagalan karena dia tidak bisa mengatasi kecemasan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar tetangga saya di kampung, saya mendengar seorang ibu yang anaknya masih kecil, gantung diri. Persoalannya apa? Urusan pinjaman online. Karena tidak bisa membayar, kemudian ya tahulah yang namanya pinjol, terus dikejar, terus diteror, dan akhirnya bunuh diri. Dan ini sekarang menjadi masalah banyak orang. Bukan hanya orang biasa, tetapi juga ada teman saya, guru, yang istrinya terlibat pinjaman online yang akhirnya juga dia yang juga ikut dikejar-kejar. Jadi ini fakta yang terjadi, saudara. Kalau kita melihat dunia yang semacam ini sehingga saya yakin kita tidak ada yang kebal dengan yang namanya takut, dengan yang namanya cemas, atau yang namanya khawatir. Bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun juga tidak terlepas dari yang namanya
cemas, khawatir. Apalagi hamba Tuhan yang pelayanan di daerah, ya, ada banyak tantangan. Mereka juga bergumul mengenai kebutuhan. Atau kalau mereka di daerah yang sangat fanatik, mereka juga merasakan kegentaran karena mungkin juga ada teror dan lain sebagainya. Yang pelayanan-pelayanan di daerah yang di situ ada ilmu-ilmu atau kekuatan gaib atau ada dukun-dukun juga merasakan pergumulan. Seorang hamba Tuhan juga harus bergumul mengenai pelayanan. Ya. Termasuk ketika mau khotbah, ya. Ada kecemasan. Jangan-jangan nanti saya tidak bisa berkhotbah dengan baik. Dan akhirnya betul terjadi, ya. Tidak bisa berkhotbah dengan baik. Setiap hari Minggu kalau datang hari Minggu bergumul mengenai khotbah, apa yang harus disampaikan dan seterusnya. Bergumul tentang pergumulan jemaat, memikirkan jemaat Tuhan dan seterusnya. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa sebuah fakta, bahwa hidup manusia itu memang penuh dengan kecemasan, gelisah, khawatir, dan takut. Dan saat ini saudara kita membaca tentang seorang tokoh yang bernama Daud. Daud sejak masa mudanya sudah mencari Tuhan. Dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya kita melihat ada saatnya dia betul-betul merasa kuat, berani menghadapi Goliat. Tetapi ada saatnya dia merasa hidupnya tertekan karena memang berbagai tantangan yang dia hadapi. Ketika dia sudah diurapi menjadi raja, saudara, dia tidak bisa langsung menikmati sebagai seorang raja. Tetapi dikejar-kejar ya oleh Saul, hendak dibunuh. Harus pergi ke sana kemari karena hendak dibunuh. Dia juga menghadapi pengkhianatan, pemberontakan. Anaknya sendiri juga memberontak kepada dia. Jadi apa yang dia tulis di dalam Alkitab ini adalah betul-betul hal yang dirasakannya. Dan dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan, tetapi mengalami situasi yang semacam itu. Jadi jangan heran saudara kalau Daud saja dia bergumul mengenai rasa takut, rasa cemas, apalagi kita saat ini saudara. Dan saya tidak mau katakan bahwa tantangan Daud itu tidak lebih berat daripada kita. Setiap masa, setiap waktu, setiap orang tantangannya berbeda-beda. Yang dialami Daud pada saat itu memang berat, tetapi saat ini kita pun juga mungkin mengalami hal yang sama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat beberapa hal yang dilakukan oleh Daud dalam situasi yang semacam itu. Yang pertama yang saya lihat di situ tadi ada kata bahwa Daud berdoa kepada Tuhan. Berseru kepada Allah. Daud juga percaya kepada Tuhan. Di dalam bagian ayat yang terakhir katakan bahwa Daud percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya ketika kita mengalami situasi yang semacam ini, saudara, jalan keluarnya adalah mau tidak mau kita adalah datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Oh, itu sudah saya lakukan, Pak. Tapi masalahnya apakah kita sudah betul-betul bergumul serius, berdoa dan mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan.
Yang namanya percaya itu saudara berarti betul-betul menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah. Sedangkan kadang-kadang kita tidak melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Seolah-olah Tuhan tidak melihat. Kita sudah bersyukur kepada Tuhan tetapi toh masalahnya juga belum selesai. Keadaan belum berubah. Jadi sebenarnya saudara yang terpenting adalah percaya kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara adalah orang Kristen yang setiap hari berdoa. Masalahnya saudara kita belum sepenuhnya datang ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perubahan yang luar biasa tentunya di dalam kehidupan Daud. Ketika Daud sudah berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Menyerahkan setiap persoalannya kepada Tuhan. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk lebih serius berdoa kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya sekedar berdoa, tetapi memang betul-betul mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita betul-betul dekat dengan Tuhan dan itulah yang akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita ketika kita cemas, ketika kita takut. Seringkali saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada saya ketika ada pergumulan yang begitu berat, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bergumul mencari Tuhan, saya lebih setia terus mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya dikuatkan Tuhan. Tadi saya menyaksikan ada seorang ibu yang gantung diri. Kenapa sampai demikian? Karena tidak bisa mengatasi ketakutannya, kecemasannya. Dan masih banyak orang yang akhirnya harus mengalami gangguan jiwa karena tidak bisa mengatasi kecemasan. Saudara enggak ingin kan, maaf ya, enggak ingin kan ada yang mengalami gangguan jiwa kan, enggak ada. Ya. Seringkali orang menganggap remeh masalahnya, persoalannya. Dia tidak tahu bahwa kecemasan itu semakin menumpuk, dan akhirnya pecah. Akhirnya dia stres dan mengalami gangguan jiwa. Oleh sebab itu harus diatasi. Kalau dalam ilmu psikologi mereka mungkin mengenal berbagai cara untuk mengatasi. Termasuk juga harus menggunakan obat-obatan, ya kalau sudah terlanjur mengalami depresi. Kita punya obat yang luar biasa. Obat yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Allah sendiri, yang kita sembah, yang setiap hari kita cari, setiap hari kita berdoa. Masalahnya kenapa sampai hari ini kita belum serius berdoa kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar dari Daud. Ketika cemas, ketika takut, berdoa, mencari Tuhan, dan percaya kepada Allah. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengajak kita membaca di dalam kitab Matius. Di situ tentang
kekhawatiran. Dan saya percaya semuanya sudah tahu tentang bagian ayat ini. Khawatir tentang makan, khawatir tentang minum, khawatir tentang apa yang akan dipakai. Kalau pada saat itu memang ayatnya hanya berbicara tentang makanan, ya, pakaian, minuman. Karena pada saat itu yang seringkali jadi tantangan masalah adalah soal kebutuhan itu. Belum tertulis atau tidak ditulis khawatir ya tentang mobil, tentang HP atau sarana-sarana yang lain ya, tentang pendidikan dan seterusnya. Saat ini saudara, kehidupan kita semakin kompleks, banyak tuntutan. Kita bukan hanya soal makanan, kalau soal makan minum mungkin saudara tidak ada yang kekurangan ya. Tetapi yang lainnya sekarang ini, semua orang butuh HP, mungkin juga butuh televisi, butuh sarana transportasi, butuh rumah. Rumah pun sekarang juga bukan hanya masalah rumah, pokoknya bisa bertempat tinggal, tidak. Tapi persaingan semuanya membangun rumah yang bagus. Saling bersaing untuk bisa bertempat tinggal di tempat yang bagus, yang nyaman, dan seterusnya. Jadi tuntutan-tuntutan yang semacam ini sekarang semakin membuat banyak orang gelisah, takut. Takut masa depannya, bagaimana nanti kebutuhannya, dan seterusnya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Kalau Tuhan memelihara ciptaannya yang begitu mungkin kita anggap tidak berharga. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan hiasi. Tanaman yang hari ini tumbuh, sore sudah layu. Tuhan pelihara, Tuhan beri kehidupan. Apalagi kita yang diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Kita makhluk yang betul-betul dihargai oleh Tuhan. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, kalau engkau mencari Tuhan, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidupmu. Tuhan pasti memelihara hidupmu. Buktinya apa, saudara? Kalau saya boleh menyaksikan tentang kehidupan saya sedikit. Ketika saya memutuskan untuk mencari Tuhan, dulu saya setelah lulus dari STM, saya mengutamakan untuk mencari pekerjaan. Saya berpikir pokoknya saya harus bekerja, nanti saya akan mendapatkan uang, saya akan bisa membantu orang tua. Itu pikiran saya seperti itu. Benar, saya bekerja, tapi kenyataannya apa yang saya pikirkan tidak terjadi. Tetapi bukan berarti saya masuk teologi karena pekerjaan saya tidak berhasil, bukan ya, bukan. Kemudian dalam sebuah pergumulan ketika saya lebih sering berdoa mencari Tuhan dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan saya berpikir Tuhan, kalaupun nanti keadaan saya lebih sulit tidak apa-apa, saya akan melayani Tuhan. Dan ketika saya memutuskan melayani Tuhan, masuk sekolah tinggi teologi, memang benar mengalami kekurangan, saudara, tetapi dalam proses perjalanan saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada saatnya Tuhan memberkati. Ketika saya membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, dengan cara yang unik kemudian saya bisa
mendirikan, membangun rumah. Dengan segala keterbatasan dana yang ada. Kemudian menikah, ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, Tuhan buka jalan, ya ini bisa seperti ini bisa masuk seperti ini. Saya mendapatkan pekerjaan ini, istri saya mendapatkan pekerjaan seperti ini. Dan terus memelihara sampai hari ini. Saya tidak pernah kepikiran saudara memiliki fasilitas yang bagi saya itu cukup bagus bagi saya, karena dari latar belakang saya yang tidak punya dan seterusnya. Kalau sekarang kemudian bisa ada roda 4 meskipun mobil lama, bagi saya dulu tidak pernah terpikirkan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dan saya percaya ke depannya, meskipun saat ini juga saya masih bergumul tentang bagaimana anak saya, tentang bagaimana keadaan istri saya, tentang bagaimana keadaan saya sendiri ke depannya. Tapi saya percaya bahwa ketika saya mencari Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup saya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga sebenarnya saudara, yang menjadi hambatan adalah ketika kita belum mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mungkin mencari Tuhan tetapi belum mencari kebenarannya. Artinya kita belum betul-betul serius mencari Tuhan dengan benar. Misalnya kita mencari Tuhan, saya berdoa supaya saya diberi ini. Saya cari Tuhan supaya masalah saya bisa selesai. Saya cari Tuhan supaya kebutuhan, keinginan saya terpenuhi. Itu bukan mencari Tuhan dan kebenarannya. Itu memanfaatkan Tuhan. Saudara, kalau saat ini kita betul-betul tulus mencari Tuhan dan kebenarannya, artinya kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Pasti. Karena itu adalah firman Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Meskipun engkau tidak menjadi seorang miliarder, tetapi firman Tuhan katakan ya, asal ada makian, asal ada makanan dan pakaian, itu cukup. Artinya ya yang kita butuhkan sehari-hari. Keperluan-keperluan biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pasti bertanggung jawab. Jadi Bapak Saudara, termasuk yang mahasiswa ini ya, jangan takut tentang masa depanmu. Walaupun kau mungkin saat ini melihat dirimu kok saya seperti ini ya. Sepertinya masa depannya begitu gelap. Jangan takut. Ketika engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak engkau pikirkan, tidak engkau sangka-sangka, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan dan seterusnya. Terakhir saudara, kita akan melihat dari pergumulan Tuhan Yesus. Lukas pasal 22 ayat 44 dikatakan demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai manusia yang harus menggantikan dosa manusia. Ia harus mati, disalibkan. Dia harus mengalami siksaan karena dosa kita. Memang dikatakan di situ, ia sangat ketakutan. Bahkan peluhnya seperti titik-titik darah.
Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Berdoa, berbicara kepada Bapa. Dan Yesus berserah kepada Bapa. Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Dan setelah berdoa, Yesus berani menghadapi salib itu. Berani menghadapi penderitaan itu. Dan salib penderitaan itu bukan akhir dari kehidupan Yesus, tidak. Kemudian Yesus dibangkitkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dimuliakan dan dia sekarang diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan kita semua menyembah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kata hancur, mati, binasa, selesai, tidak ketika hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Allah. Oleh sebab itu saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita yang sedang bergumul mengenai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, jalan keluarnya hanyalah percaya kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, mencari kebenarannya. Semakin saudara hidup benar di hadapan Tuhan, semakin kau mencari Tuhan, semakin kau berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Bagi hidup yang sekarang ini, Tuhan bertanggung jawab. Apalagi nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang sudah tidak ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran lagi. Tapi selama kita hidup di dunia ini, ketika kita masih bergumul dengan kedagingan kita, rasa takut kita karena kita manusia yang terbatas, kita bisa mencari Tuhan, kita bisa berseru kepada Tuhan, kita bisa beriman kepadanya, dan itu yang akan menuntun kehidupan kita. Perjalanan kita masih panjang. Apalagi yang masih muda-muda ini perjalanannya masih panjang. Mungkin masih banyak pergumulan yang harus dihadapi. Carilah Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun tidak mudah, terus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan dilawat Tuhan, engkau akan dijaga Tuhan. Hidupmu akan diperhatikan Tuhan ketika engkau mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Amin, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Engkau menjagaku.